menjaga kebersihan, sholat, kita sholat. Oleh karena itu tadi orang tua teladan, capek banget, iya capek. Usia ayah bunda berapa? Ayah bunda masih muda, kasih lihat terus. Terus sekarang masih muda, ayah bunda, anak-anak masih kecil, perjalanan ayah bunda mendampingi anak-anak masih panjang. Jadi ayah bunda sendiri harus sehat, ayah bunda sendiri harus kuat. Gitu. Ayah bunda harus terus semangat untuk menjalani ini. Kenapa? Nanti ketika anak-anak sudah besar, ayah bunda akan menikmati. Kalau sekarang ayah bunda jungkir balik, iya jungkir balik. Makanya dikasih ayah bunda masih muda. Gitu. Ayah bunda masih muda. Jadi kitanya sendiri harus luar biasa, harus fit. Gitu. Tadi harus makan. Ya. Nah, nanti ajarkan lagi tuh kan, numpuk. Kalau numpuk nggak selesai. Jadi gimana nih laporannya sama bu gurunya? Gitu. Laporan pun kita boleh diskusikan sama anak. Ini belum, ini belum, ini belum. Terus nanti kalau laporan sama bu guru, kira-kira bu guru marah nggak? Ya kira-kira kalau marah wajar nggak? Gitu. Itu jadi bagian yang kita tanyakan. Nah, sebenarnya mungkin bukan marah kali ya, cuma bu guru mungkin kecewa. Kita perlu meluruskan dan juga mengajarkan anak tentang aneka perasaan. Emang nggak boleh marah, emang nggak boleh kecewa. Boleh kok, gitu. Tapi marahnya sejauh mana boleh marah? Kecewanya sejauh mana boleh kecewa? Itu kita wajar nggak sih kalau bu guru kecewa? Karena bu guru, kenapa kira-kira bu guru kecewa? Gitu. Iya, bu guru udah capek-capek buat program, kita nggak menjalani. Kira-kira sebenarnya yang rugi siapa ya kalau kita nggak menjalani? Kenapa kamu yang rugi? Iya, yang lain dapat nilai, aku nggak dapat nilai. Mungkin kalau anak-anak masih dari sisi itu, ibu dan bapak bisa kasih lihat sama anak-anak sebenarnya gitu. Tahu nggak, ayah dan bunda gitu ya, itu sehat kuat begini, ini karena biasa bergerak loh. Ayah dan bunda bisa loh langsung mandi. Ayah dan bunda bisa loh langsung begini. Kenapa? Karena itu pembiasaan. Ayah dan bunda berterima kasih sekali sama Eyang, karena Eyang dulu membiasakan ayah dan bunda. Buat anak-anak masih belum terlalu berasa, gitu. Itu kan zamannya ayah bunda. Itu mah Eyang masih tahunya begini, segala macam. Enggak apa-apa bu. Gitu. Tapi kita terus aja lakukan lagi, lakukan dengan yang terbaik. Gitu. Ya, jadi evaluasi, ajak anak diskusi. Kalau hasil, anak laporkan gurunya lagi. Ya sudah, kerjakan lagi yang berikutnya lagi, tapi selalu evaluasi dengan anak-anak. Satu yang harus kita sadari bahwa PJJ memang bukan hal yang mudah. Satu. Yang kedua, perkembangan usia anak panjang. Jadi pilihlah mana yang memang harus pada saat ini. Yang harus pada saat ini adalah mereka, intinya kenapa ada program dari guru supaya melatih anak-anak biasa. Program juga punya tujuan, kasih tahu ke anak-anak tujuannya apa, sehingga tadi menjadi bermakna. Mungkin saat ini kalau kamu belum merasa, gitu. Tapi nanti kamu kalau besar kamu ngerasain. Itu yang bisa kita sampaikan pada anak-anak. Jadi memang ibu dan ayah bekerja pastinya lebih capek. Pastinya capek, kenapa? Karena pulang-pulang masih harus mendampingi anak-anak lagi. Belum lagi anak-anak juga butuh perhatian. Tanpa PJJ saja mereka sudah belajar di sekolah, ayah dan bunda pulang kerja, tentu mereka butuh perhatian. Apalagi ini juga masih harus mengajarkan. Jadi wajar saja, tinggal ayah dan bunda pilih saja yang mana, pakai prioritas. Dari sekian mana yang bisa dikerjakan. Jangan ayah dan bunda ekspektasinya tinggi gitu. Kalau ayah dan bunda punya ekspektasinya tinggi, ya tentu ayah dan bunda yang stres gitu. Jadi lihat aja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan anak, dan lihat lagi ini kapan lagi masih bisa terulang, kapan lagi perkembangan ini masih ada. Ini bisa nggak dikejar nanti ketika usia sekian. Gitu. Jadi jangan dipepetin ini dalam 4 bulan harus selesai, kan enggak. Bahwa hidup ini panjang tadi saya bilang. Oh ini bisa nggak ya kalau masih geser yang kalau gitu, tapi pada saat PJJ ini, pada saat pandemi ini tetap harus ada aktivitas, harus ada kebaikan. Kebaikan apa yang bisa? Itu gitu loh. Jadi ekspektasinya jangan terlalu banyak. Ini banyak orang tua yang targetnya terlalu tinggi. Anak harus begini, harus begini, harus begini. Ini harus selesai. Jangan bu. Itu jadi jangan banget. Orang tua akan stres kalau kayak begitu. Ya, kalau sudah stres jadi emosi, jadi marah. Gitu kan. Jadi ada tahapannya aja, kita turunin, nggak bisa segini ya turunin lagi, nggak bisa segini ya turunin lagi, tapi tetap harus ada aktivitas. Gitu. Jadi kita turunin, nanti sudah turun, sudah dapatnya berapa, kayak tadi di Miss, mundur, ya mundur dulu, nggak apa-apa. Setelah mundur, tambahinnya ke kanan dulu, oh ke kanan masih sedikit, nanti maju, ketika maju ke depan, jekas, boleh jekas. Gitu.
nanti. Jadi kita hanya bermain saja, kita pilihkan mana yang terpenting. Begitu juga untuk ayah dan ibu yang bekerja itu jauh lebih dahsyat, ya harus pakai prioritas, ya. Tapi dari situ anak-anak juga tanpa kita sadari adalah belajar prioritas, belajar manajemen diri, dan pilihan hidup buat mereka. Kalau nanti mereka mau bekerja, maka mereka harus seperti orang tuanya, bisa mengatur diri. Itu saya kira Bunda Fitri. Masya Allah, lengkap sekali jawabannya. Jazakillah khair, Bunda Nina. Luar biasa. Jadi salah satu alternatifnya tentunya yang paling penting adalah di antara hari Sabtu atau Ahad harus ada satu hari di mana betul-betul hari khusus untuk memeriksa tugas-tugas anak, untuk mengerjakannya bersama, dan kemudian tidak lepas lagi bagaimana sih ketika kita pulang kerja gitu, kemudian apa dulu yang harus kita lakukan, dan kemudian manajemen emosi lagi, kemudian cara berinteraksi, dan itu memang yang paling luar biasa mungkin PR untuk kami para orang tua ya Bunda ya, bahwa tidak tidak menjas gitu ya, tidak, kita berprediksi dulu. Kamu belum, kan rata-rata tuh suka dengernya orang tua tuh, kamu tadi belum ini ya gitu. Tapi justru kita harusnya bertanya, sudah selesai belum gitu kan. Apa yang cara sudah komunikasinya juga. Iya, apa yang sudah kamu kerjakan. Baik, dan kemudian juga sebenarnya ini memang sangat melelahkan untuk para ayah bunda pekerja, tapi juga memiliki satu sisi positif agar anak-anak itu bisa memanajemen dirinya sendiri dengan lebih baik sebenarnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Kemudian mudah-mudahan ayah bunda yang bekerja dan bertanya mengenai pertanyaan ini bisa terjawab tadi oleh Bunda Nina dengan puas ya jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bunda Nina. Ini pertanyaan dari bunda-bunda yang di rumah fokus mengurus keluarga, namun satu rumah itu banyak murid. Dalam satu rumah banyak murid, gitu. Maksudnya anaknya banyak, gitu Bunda. Nah, bagaimana nih urutan mengajarkannya? Anak mana dulu yang diajarkan? Terus atau bagaimana nih ketika saya mengajarkan anak yang pertama, bagaimana dengan anak balita saya, gitu? Bagaimana dengan bayi saya, gitu? Silakan Bunda Nina, mohon jawabannya. Terima kasih. Bismillah. Untuk yang pertama adalah yang paling kecil ini harus diselesaikan dulu, diurus kebutuhannya. Ya, yang kecil dulu, ini makannya, minumnya itu harus dibuat nyaman dulu. Yang batita ini harus dibuat nyaman dulu karena dia susunya segala macam. Dan kalau sudah, dia boleh dipangku, dia ikut belajar dengan kita, gitu ya, dalam pangkuan. Biasanya anak-anak yang seperti ini nantinya dia akan lebih cepat belajarnya. Kenapa? Karena dia lihat, gitu ya. Kalau dia tidur, batita ini tidur enak tinggal diletakkan. Tapi kalau tidak tidur, maka boleh di pangkuan kita. Nah, untuk balita tambah, ya. Juga sama kebutuhannya dipenuhi dulu. Kemudian mereka boleh dikasih pekerjaan. Dan biasanya kalau anak balita, apa yang dipegang kakaknya pengen juga dia pegang. Jadi kalau kakaknya pegang pensil warna, dia juga pengen bikin pensil warna. Gitu kan? Nah, oleh karena itu siapkan dulu bahan yang sama, gitu kan? Kalaupun tidak, boleh bilang kakak, boleh nggak adik pinjam? Nanti kalau kakak kerjakan ini, boleh nggak adik pinjam? Gitu. Kalau kakaknya tidak mengizinkan, adiknya harus kita siapkan mainan yang lain. Adik, kakak tidak bisa, tidak boleh sama kakak, karena ini kakak mau pakai. Adik mau pilih yang mana? Jadi kita siapkan dulu kegiatan untuk adiknya, gitu kan? Apakah mainannya, apakah kertas warnanya, atau apa gitu ya, bonekanya segala macam di samping kita ya. Nah, dan karena anak-anak ini masih balita, dia rentang waktunya 15 menit harus sering dicolek. Harus cuman sekedar dikasih jempol, dia senang. Ditengok muka kita, dia gitu. Nah, hebat kakak, gitu. Itu udah senang. Jadi ada bahasa tubuh kita nengok ke dia 5-15 menit untuk memberi ekspresi, kasih jempol, dia udah akan langsung lagi. Cuman tanya gambar apa, gitu. Lanjut lagi. Gitu. Jadi ada yang harus kita lakukan tadi dari sisi ekspresi kita, tolehan kita, ya, jadi bahasa tubuh kita itu kita jalankan. Kemudian juga sekedar pertanyaan singkat, gitu. Jadi dia merasanya, terus kita usap punggungnya, kita bilang bagus, lanjutkan ya nak. Kita masih tetap lagi dengan kakaknya. Gitu. Nah kemudian dari sini kita ini kayak guru jadinya. Ini guru yang lebih dahsyat lagi orang-orang tua. Kenapa? Karena anaknya beragam. Ya, jadi tentukan kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, sekarang kita merojaah ya.
Ini bacaannya bacaan adik TK, kakak SD sudah hafal, kakak SD cek ya kerjaan bacaannya. Jadi sama-sama, tapi kakak SD yang mimpin nih. Ayo kakak SD yang kasih tahu, yuk kita mau baca surat ini. Adik surat apa? Nah, surat ini, oke, kakak yang mimpin, kakak yang benerin adik ya, kakak yang bimbing adik. Jadi kita kasih kepercayaan pada kakaknya untuk bimbing adiknya. Jadi lakukan kegiatan yang bersama-sama. Ya, jadi kayak murojaah, games itu boleh. Kalau setelah itu baru kita lakukan kegiatan hari ini, targetnya ini. Kita bilang kayak guru targetnya ini. Nah, yang bisa dilakukan duluan tanpa bunda yang mana? Gitu. Aku bisa ini ngegambar nggak pakai bunda, gitu. Oh iya, kamu bisa gambar tidak pakai bunda. Iya, kalau gitu bunda boleh sama kakak. Boleh, hebat, terima kasih adik manis, adik hebat, adik solihat. Gitu. Kalau bunda lagi dengan kakak, tolong ya, adik tidak ganggu bunda. Gitu. Kalau adik butuh apa-apa, adik pegang tangan bunda ya. Gitu. Nah, jadi itu di tempat yang sama bisa kita lakukan gitu. Walaupun pertama pasti chaos. Pasti ribut dulu, ya, karena masih butuh perhatian. Tapi lambat laun dengan evaluasi bisa. Jadi ketika adiknya bilang, aku bisa, oke, adik gambar, silahkan. Begitu adiknya gambar, sudah kita kasih tahu, kita mulai dengan kakaknya. Kita mulai dengan kakaknya. Masih Zoom ya? Mbak Fitri, Mbak Roma. Masih Bunda? Ya, jadi lanjut lagi ya. Jadi karena kok terputus. Jadi kakaknya baru kita ajarkan. Kakaknya kita ajarkan seberapa kita bisa. Kalau anak SD kelas 1 sampai 3 itu 15 menit. Kita punya targetnya jangan panjang-panjang, Bu, kalau kayak begitu. 15 menit kita ajarkan, terus kasih tugas langsung. Tugasnya nggak usah banyak-banyak. Jadi semua tugas tidak banyak, gitu loh. Tugasnya tidak banyak. Karena apa? Karena si adik butuh pendek juga. Jadi kita bilang sama kakaknya, oke, kakak udah ngerti, udah. Sekarang kakak kerjakan ya. Kalau tugas dari gurunya adalah 10 soal, kita minta 5. Kalau tugas dari gurunya 5, 3. Kakak pilih yang kakak bisa dulu. Kakak tidak tanya bunda dulu, kakak bisa dulu. Kalau kakak bisa nomor 1, nomor 2 nggak bisa, kakak tinggalin. Kakak kerjain nomor 3. Nomor 3 nggak bisa, tinggalin lagi, kakak kerjain nomor 4. Nomor 4 nggak bisa lagi, kakak kerjain nomor 5. Nanti setelah itu bunda dengan kakak lagi. Gitu. Ya. Nah, kalau ternyata bunda masih dengan adik, kakak sudah ini nggak bisa, kakak mau melakukan kegiatan apa? Aku kerjain kegiatan yang ini boleh bunda? Boleh. Jadi tadi kasih dia pilihan kegiatan. Jadi kegiatannya memang nggak cuma satu. Oh, aku boleh main plastisin bunda? Boleh, silakan. Aku boleh menggambar bunda? Boleh, silakan. Ketika dia menggambar, walaupun yang tadi tugasnya belum selesai, nggak apa-apa. Kita sedang dengan adiknya kan, dia belum selesai, biarin kita dengan adiknya. Gimana adik? Ini kita urus adiknya, urus segala macam. Wah, subhanallah, adik hebat. Ya, adik sudah bisa mengerjakan yang ini. Sekarang adik ada tugas lain nggak dari ibu guru? Ada ini. Oke, kita ajarkan ini. Si kakak tugas yang dari kita ternyata tidak selesai, tidak masalah, tapi dia melakukan tugas mandiri. Iya kan? Baru kita dengan adik tutorial dengan adik kita ajarin gini, apakah adik harusnya, aku harus apa. Nah, kalau sekedar memvideokan, anak kelas 3 SD bisa, anak kelas 2 SD bisa, memotret juga. Anak kelas 2 SD, kelas 3 SD sudah bisa, suruh dia motret. Motretin misalnya untuk laporan, itu boleh. Dan anak-anak senang sekali dilibatkan melakukan seperti itu. Kak, tolong dong fotoin dulu, maaf ya Kak, boleh nggak kakak fotoin dulu? Walaupun itu kelihatannya mengganggu dia pekerjaan, tapi dia merasa dia dihargai, merasa dia dibutuhkan, gitu. Dan begitu kita bilang terima kasih ya Kak sudah menolong, itu dilakukan besok dia akan bilang, Bunda, ada yang perlu aku foto nggak? Gitu. Ada yang aku perlu videoin nggak? Gitu. Itu kan sebuah kenikmatan buat kita. Itu tadi akibat dari teladan mengajak, memberi kesempatan. Hasilnya nggak bagus ya nggak apa-apa, biarin aja. Ke gurunya tinggal kita bilang ke guru TK, maaf ya, ini yang motret kakaknya. Nggak usah, maaf ya gambarnya nggak bagus, nggak usah. Maaf ya ibu, ini yang motret kakaknya. Cukup ketika gurunya bilang, pantas kakaknya yang motret, gambarnya nggak pas gitu kan, nggak masalah. Gitu. Ya, tapi anak senang, anak merasa dikasih ke gurunya. Nah, atau nggak usah pakai maaf, langsung katakan, ibu ini hasil jepretan kakaknya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi pemakluman ada, si kakak senang, pemberian kesempatan sehingga itu terus. Nah nanti si adik ini udah asik lagi, kita pegang lagi kakak. Gitu.
Jadi manajemen itu ada kakak adik. Nah, rentang waktunya paling lama adalah 15 menit untuk kita balik lagi ke posisi. Kalau anak-anak itu di bawah kelas 3 SD. Tapi kalau sudah di atas kelas 3 SD, jadi 4, 5, 6 sampai SMP, itu boleh 30 menit colekannya. 30 menit colek gitu. 30 menit colek. Ada anak yang dia mengerjakan nomor 1 harus dengan kita. Kita dampingi, kita bilang, oh hebat kakak nomor 1 sudah selesai. Berarti sekarang kakak kerjain nomor 2 ya, gitu. Nah, nanti bunda kesini lagi, kakak nomor 2 udah selesai ya. Siap bunda. Jadi gitu, ada yang pelepasannya dengan satu soal dulu, tapi satu soal didampingi, satu soal kita tinggalin. Begitu satu soal kita tinggalin, dia sudah bisa, kita bilang lagi, wah hebat kakak sudah bisa mengerjakan satu soal sendiri tanpa bantuan bunda. Sekarang bisa nggak ya kalau 2 soal mengerjakan sendiri tanpa bantuan bunda? Bisa, beneran, yakin aku bisa, oke deh kalau gitu. Silahkan, go. Jadi pakai bahasa yang agak tinggi ya, go. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjuang kakak. Padahal cuma ngerjain soal 2 biji gitu kan. Tapi itu kita lebay perlu. Saya kira itu Bu Fitri. Masya Allah, jazakallah khair, luar biasa ya Bunda. Ini memang seni berkomunikasi lagi main nih Bunda nih. Seni berkomunikasi dengan anak, Masya Allah. Ya mudah-mudahan untuk bunda-bunda yang bertanya, ayah bunda yang bertanya, bagaimana cara memanage satu rumah dengan banyak murid gitu ya, dengan banyak anak, apalagi ada banyak juga dengan anak balita, anak bayi, mudah-mudahan sudah tersampaikan dengan yang dipaparkan oleh Bunda Nina tadi. Memang kita harus mau repot ya Bunda, harus mau capek, harus repot intinya itu. Tapi mau mencoba juga, jangan menyerah juga seperti yang tadi Bunda Nina katakan, itu akan ada prosesnya. Kita juga harus evaluasi lagi. Jadi jangan berharap kita mencoba terus gagal ya sudah kita menyerah gitu. Tapi kita harus mencoba lagi cari yang pas untuk keluarga kita. Karena tiap rumah pasti beda-beda ya Bunda ya. Tiap anak aja pasti beda-beda perlakuannya. Masya Allah. Yang penting kita terus ikhtiar dan tentunya dibantu dengan doa karena hanya Allah yang melembutkan hati anak-anak kita ya Bunda ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya nih Bunda, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang dari Google Form ya Bunda, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang masuk saat kita live. Yang terakhir yang banyak pertanyaannya, cara mengelola emosi orang tua nih Bunda. Tadi sebenarnya sudah Bunda sampaikan ya, bahwa untuk menciptakan fun learning bagi anak, orang tua harus fun dulu. Ya Bunda ya, kita harus senang dulu. Kemudian tadi saya juga mengutip satu pesan Bunda, orang tua harus punya waktu untuk dirinya sendiri juga. Ketika itu sudah tersalurkan, itu mudah-mudahan sudah menciptakan hawa baik gitu ya, aura baik untuk diri kita. Kemudian kita bersiap menemani anak kita. Tapi silakan Bunda, jika ada yang lebih ingin disampaikan silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mengelola emosi, tadi ada satu dulu ya yang saya baru terlintas ini karena berkaitan dengan emosi. Untuk juga yang ayah bunda bekerja, ketika mau sampai rumah itu ada yang namanya zero mind process, gitu. Jadi atau ganti baju seragam. Gitu. Jadi kalau mau berangkat juga gitu, tadi stop mau kerja, gitu kan. Maka yang di rumah ditutup dulu, nanti pada saat jam sampai sekolah, pada sampai rumah, sampai kantor, terus jam istirahat baru dihubungi. Di luar itu enggak. Gitu. Nanti pulang juga gitu. Jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan bawa pekerjaan rumah ke kantor. Gitu. Jadi stop saja, boleh bawa pekerjaan kalau seperti sekarang ini dibawa pekerjaan kantor ke rumah. Maksudnya begini, kalau sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ya jangan kantor gitu, tapi rumah lah. Tapi kalau lagi mengerjakan kerjaan kantor, ya kantor lah, jangan rumah gitu. Jadi jangan campur, jangan lagi mengerjakan pekerjaan kantor lagi di kantor gitu ya. Di rumah kepikiran ini anak-anak lagi ngapain ya gitu. Itu nggak boleh gitu. Tapi kalau sudah di kantor, kalau Pak Ari Ginanjar dulu mengajarkan zero mind process, ya sudah kita zerokan dulu gitu. Kita sudah di kantor, berarti pikiran kita ke kantor, nanti urusan rumah kita cek lagi pada saat jam istirahat. Gitu, jam istirahat baru kita lagi. Jadi kita bisa fokus gitu. Kalau kita ribut fokus, anak-anak bisa fokus nggak? Termasuk kita orang tua yang bekerja terutama bisa nggak fokus?
Ketika di kantor fokus pada kantor gitu. Begitu jam istirahat, kantor kan istirahat. Kita fokus untuk diri kita dan fokus untuk anak kita di rumah. Gitu. Jadi perlu dipilah-pilah ya. Nah, untuk mengelola emosi yang pertama kali adalah harus kita lakukan tingkatkan kualitas ibadah. Ya. Karena kalau kita baca itu Allah lah yang melapangkan hati kita. Kalau al-insyirah, ya Allah yang melapangkan dada kita. Alam nasyrah laka sadrak. Itu kan Allah yang melapangkan dada kita. Jadi kalau kita merasa dada kita sempit gitu kan, akhirnya dari dada sempit pikiran jadi picik gitu kan. Itu minta sama Allah, ya Allah lapangkanlah dada kita gitu ya. Kemudian kita lihat surat Al-Fatihah gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kita minta sama Allah, ya Allah, kok ini kayaknya butak bener ya, tolong dong tunjukkan jalan yang lurus. Nah, itu sebelumnya adalah ia karena berdua, ia karena nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi artinya kalau kita mau minta pertolongan ya kita harus beribadah dulu. Jadi tingkatkan dulu kualitas ibadah kita. Bukan hanya sekedar kuantitas. Awalnya dari kuantitas ibadah, tapi ketika sudah tadi Mbak Fitri bagus ya istiqomah gitu, harus istiqomah. Allah itu kan senang dengan yang sedikit tapi istiqomah ya terjaga. Begitu juga dengan ibadah. Secara kuantitas tidak boleh makin buruk harusnya, secara kuantitas harus makin bagus. Kemudian secara kualitas dari ibadahnya lakukan. Gitu. Apakah kita sudah melakukan ibadah-ibadah kita dengan baik? Kita minta pada Allah. Karena kalau kita selesai beribadah itu terasa lebih segar ya. Mungkin yang ibu-ibu, bunda-bunda ini berasa kalau sedang datang bulan, sedang haid itu tidak ketemu wudhu. Itu rasanya nggak seger-seger gitu kan. Sampai akhirnya wudhu gitu biar seger gitu kan. Sementara kalau ibu-ibu yang sholat dia punya kesempatan 5 waktu tadi minimal untuk menyegarkan dirinya. Wudhu itu kan menyegarkan diri. Terasa bedanya antara kita berwudhu dengan tidak berwudhu. Nah, apalagi kalau kita bisa mengamalkan menjaga wudhu kita. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Jadi tingkatkan kualitas ibadah. Itu nomor 1. Yang kedua, kita sendiri harus buat perencanaan harian. Apalagi nih buat yang ibu bekerja. Ya, kita besok mau apa aja. Oh, besok saya harus berangkat jam berapa? Sama seperti saya hari ini gitu kan. Waduh, ini berarti pagi-pagi harus ini. Oh ya berarti masakan untuk hari ini gitu, untuk pagi dan siang ini sudah harus dibuat dari sebelumnya gitu kan. Nah, itu kita lihat gitu. Kita harus buat perencanaan harian. Terus malamnya kita evaluasi diri gitu. Muhasabah Islam itu mengajarkan muhasabah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah saya katakan bahwa kita orang tua itu harus menyadari bahwa perkembangan anak ini panjang sekali. Kita saja yang sudah tua saya masih harus diingatkan, masih harus jangan menuntut anak perfect. Beri kesempatan anak berkembang. Kalau anak masih belum berkembang, maka kita doakan tadi Mbak Fitri bilang. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan anak hamba anak yang soleh, jadikan anak hamba dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Tapi sebelum mendoakan anak, doakan diri kita sendiri dulu. Gitu. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik dari waktu ke waktu. Ya Allah, jadikanlah saya orang tua yang soleh. Ya tadi dari doanya kan kita dulu, ya kita minta sama Allah agar kita menjadi orang tua yang sabar, menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang lembut. Kalau kita berharap anak-anak kita lembut, maka kita duluan kita lembut ya. Jadi yang kedua adalah ingat perkembangan anak masih lama dan panjang, dan kita pun gitu masih berkembang. Entah siapa duluan yang nggak ada gitu kan. Kalaupun anak kita perempuan, kalau berdasarkan Islam itu kan anak perempuan sebenarnya tanggung jawab sudah pindah ke laki-laki ya, ke suaminya. Tapi kita tetap masih bertanggung jawab mendidik anak perempuan kita untuk menjadi istri yang baik, menjadi istri yang solihat, tidak boleh ikut campur tangan. Artinya panjang banget, tapi seperti naik tangga. Seperti naik tangga harus perlahan-lahan ada tangganya, ada step by step. Ya. Jadi lakukan proses, sadari bahwa ini proses. Gitu. Proses itu butuh waktu. Ya. Nah, kemudian kita yang berikutnya lagi yaitu lakukan cara menenangkan diri dalam Islam. Tadi kalau kita marah maka dalam keadaan berdiri duduklah, dalam keadaan duduk tiduranlah, gitu ya. Juga begitu kalau dari psikologi kalau kita melihat orangnya kita masih marah ya udah kita
hijrah gitu. Hijrah itu kalau saya mengatakan kalau orangnya di depan mata kita jadi mangkel, ya kita pindah. Jangan di depan orang yang kita keselin gitu. Kalau kita kesel sama anak, daripada di depan anak nanti kita akhirnya berucap dengan kata-kata yang tidak baik akhirnya menjadi doa. Lebih baik kita hijrah, kita pindah. Kalau tadinya kita ada di dalam kamar, di ruang tengah, masuk ke kamar, gitu. Jadi kita menghindari dulu, gitu. Menghindari dulu, karena kalau kita berlama-lama, maka kita akan terpancing emosi kita. Gitu. Tinggalin aja. Ya, tinggalin, kita pindah, kita hijrah. Ya, terus berwudu, tilawah, gitu. Baca Quran, sholat, baca Quran, kita lakukan. Nah, berkata baik atau diam. Tulis itu Bu, ya bunda-bunda, tulis berkata baik atau diam. La takdok walakal jannah, gitu ya. Janganlah marah bagimu surga. Tempel di mana-mana yang biasanya kita suka emosi kita menaik, gitu ya. Paling sering kita emosi di mana itu kita tempel. Gitu. Sehingga ketika kita mau marah kita nggak jadi, gitu ya. Oh iya, gitu. Itu kita lakukan, ya. Terus tadi yang sudah saya katakan dan diulang Mbak Fitri, memiliki me time. Nah, ketika kita mau memiliki me time, maka kita bisa tawarkan kepada warga di rumah atau keluarga, gitu kan, keluarga besar. Jadi kita bisa libatkan suami untuk me time kita, libatkan mbak, libatkan kakak, libatkan omnya, libatkan tantenya, itu kita bisa lakukan. Gitu loh. Jadi kita punya me time, atau sekarang kalau me time-nya juga nggak bisa bergerak jauh, pakailah video call. Gitu. Cirinya apa? Kan kita butuh bahagia, kita butuh ketawa kan. Otak kita akan terbuka dan mudah berpikir kalau kitanya bahagia, kitanya ketawa. Cari teman yang bisa ngelucu, yang bisa buat kita ketawa. Jadi bukan teman buat teman curhat, enggak. Gitu. Jadi cari teman yang, wah ini kayaknya kalau ngobrol sama dia bisa bikin kita ketawa. Kita telepon dia. Nah, nanti begitu selesai telepon dia kita bisa ketawa kan, kita senang, happy gitu. Akhirnya baru kita bisa berpikir lagi apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian pelajari tahapan perkembangan anak gitu, supaya kita tahu sebenarnya jangan sampai kita punya ekspektasi tinggi kepada anak. Gitu. Ini biasanya yang menjadi emosi berlebihan itu adalah karena kita ekspektasi tinggi. Terus kita kelelahan, gitu kan? Itu bagian. Jadinya kalau kita lelah, makanya kita boleh bilang, nak maaf ya, apalagi buat ibu-ibu. Saya suka bilang sama anak-anak kalau saya lagi menstruasi atau PMS, maaf ya, ini kayaknya bunda sudah mau mens nih. Badan sudah mulai bergerak dan ini udah mulai bertaring, gitu kan? Jadi anak-anak tahu. Gitu. Anak-anak tahu bahwa pada masa-masa itu tolong ya jangan bikin emosi. Maaf ya kalau nanti agak tinggi. Nah, itu jadi bagian. Terutama kalau anak masih kecil-kecil sekali minta suami. Mas, tolong ini PMS nih, tolong bantu ya. Itu bagian yang kita harus kasih tahu gitu, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Ya. Kemudian juga kita makan makanan yang cukup tadi ya, makan buah. Itu buah penting banget supaya kitanya seger, makan rujak boleh gitu, buahnya mau jus, mau dibikin buah biasa nggak masalah. Terus kemudian kita introspeksi diri ketika kita seusianya, apakah kita sudah bisa melakukan. Jadi banyak hal yang ternyata kita suka menuntut anak-anak seusia itu untuk lebih tinggi dari kita. Padahal enggak, masih ada waktu. Jadi memang ini kita perlu belajar tahapan perkembangan sehingga kita tidak terlalu memaksakan diri. Itu saya kira untuk pengendalian emosi, gitu ya. Teamwork dengan pasangan, dengan suami itu perlu banget, gitu ya. Jadi paling dahsyat kalau di rumah adalah pasangannya ada dengan suami. Maka bahagiakanlah pasangan kita tadi dalam doa supaya kitanya waras, gitu. Jadi saya suka bilang sama suami, Mas pengen nggak anak-anaknya anak saya? Kalau pengen, Mas bahagiain deh, gitu supaya ini kepala juga enteng, ya. Itu Bu Mbak Fitri. Masya Allah, lengkap sekali jawabannya. Jazakillah khair, Bunda Nina. Bagaimana Ayah Bunda? Sepertinya sudah banyak yang terjawab oleh Bunda Nina ya untuk masalah emosi.
Baik, Bunda Nina, terima kasih banyak. Saya izin ke pertanyaan yang masuk di chat Zoom ya, Bunda. Ada pertanyaan dari Bunda Firsa. Bagaimana pendampingan anak BDR yang efektif jika kedua orang tuanya bekerja? Ini kebetulan tadi sudah kita bahas ya, Bunda ya. Kemudian yang terakhir tadi saya juga, ada satu pertanyaan lagi nih Bunda. Assalamualaikum Bunda Nina, bagaimana cara menerapkan ilmu-ilmu parenting yang sudah didapat? Karena kalau sudah praktek suka lupa semuanya. Ini dari Bunda Alizar Zikra. Ya. Ayah atau Bunda ini? Ya, betul. Nggak usah ilmu parenting, saya kira. Ilmu agama yang kita sudah tahu dari dulu, bahwa sholat tepat waktu itu disukai oleh Allah. Saya tanya, dalam sehari berapa kali kita sholat tepat waktu? Begitu azan kita sudah langsung siap. Ya, padahal kita tahu itu. Apalagi untuk parenting yang baru, ini kan parenting baru sekali ya, gitu. Jadi kita memang perlu sering-sering saling mengingatkan, gitu. Sering-sering belajar, sering-sering murojaah. Kalau nggak sering murojaah, ya lupa. Perlunya lingkungan yang baik, perlunya teman-teman yang baik. Makanya perlu punya grup yang baik, gitu. Sehingga bisa saling mengingatkan, gitu ya. Punya teman yang baik, ternyata kan aku waktu parenting kemarin dapat begini ya, bunda ini sudah melakukannya, aku belum, itu jadi bagian kita perlu ya, jadi kita perlu teladan, perlu sosok, perlu kelihatan, sama seperti ini. Kenapa dilakukannya via Zoom? Ya kan, tentu beda yang Zoom dengan yang di radio khutbah. Kenapa? Karena kalau yang di radio nggak kelihatan, gitu kan. Tapi kalau ini ada motivasi yang berbeda, gitu. Kenapa juga pakai Zoom? Kelihatan mukanya. Tentu beda kalau yang mukanya nggak kelihatan, dia bisa sambil jalan, gitu. Sambil ini konsentrasinya berbeda, fokusnya berbeda, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu juga datang tadi menimba ilmu parenting. Kita perlu juga membaca, gitu kan. Jadi itu diulang-ulang. Aku kan udah berulang kali, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Manusia ini naik dan turun imannya, gitu. Kita dipengaruhi, setan itu luar biasa, sangat ingin mengganggu kita. Makanya kita perlu membuat habit, membuat lingkungan yang baik supaya kita ketularan baik, gitu. Nah, terus kita juga harus membuat diri kita menjadi baik tadi dengan baca buku, dengan berada dalam lingkungan yang baik, kita ikut kegiatan parenting. Makanya kalau bisa Amna ini bikin parentingnya terus-menerus gitu ya, karena parenting ini bukan hanya buat ibu-ibu, bukan buat ayah bunda saja, tapi buat saya sendiri. Gitu. Suami saya dulu sangat senang ya kalau saya ngisi parenting. Kenapa sih Mas kok suka nangisi parenting? Iya, kalau habis parenting lebih bagus. Gitu. Kenapa? Karena paling nggak saya mengingatkan diri saya sendiri gitu kan. Ayo gitu kan, ngomong bisa, kamu lakuin gitu. Jadi memang bagaimana kita mengupgrade diri kita gitu, mengupgrade diri kita. Jadi ayah bunda juga nggak usah khawatir gitu kalau ternyata ayah bunda nanti boleh buka komunitas kecil-kecil diskusi antar ya bikin kelompok klub parents club gitu kan, 6 orang 5 orang ya untuk membicarakan masalah parenting aja gitu. Itu jadi bagian. Jadi kalau arisannya bukan arisan kocok saja makan-makan, tapi juga ngomongin tentang anak, ngomongin tentang ini, itu bagus gitu. Jadi saling mengingatkan gitu. Dan kalau mengingatkan ayah bunda yang aku belum pantas untuk mengingatkan, gitu. Saya kira setiap orang oleh Allah diberikan kebaikan. Sampaikanlah. Dan dengan kita menyampaikan, tadi saya sendiri mengatakan, gitu, kalau selesai ngisi parenting atau ketika nulis saja gitu, suka ketawa. Hayo Luna, kamu udah lama nggak ngelakuin ini, gitu. Kenapa? Ada kalanya ilmu itu yang dulunya kita lakukan, tapi ada ilmu baru, ilmu lamanya ketutup, gitu. Karena kita sedang fokus sama yang ini, nggak apa-apa. Tapi teruslah kita memperbaiki diri, Mudah-mudahan Allah izinkan kita akhirnya itu husnul khotimah. Gitu ya, jadi nggak apa-apa Bu, ikut aja parenting terus, bikin klub parenting gitu kan, ikut grup WA yang bagus. Kalau misalnya waktunya WA grupnya nggak bagus, ya udah tinggalin aja,
atau nggak usah dibaca begitu ini clear chat gitu karena harus berada di situ aja gitu. Tapi kalau grup WA-nya bagus, itu jadikanlah aktif. Saya sampai ada nih untuk media, karena saya tidak pintar media, dan saya sedang mulai tertarik karena kondisi seperti ini, jadi ada grup WA-nya, WA media, dan saya suka sekali. Saya nggak mau hilang. Saya kira itu, Bunda. Masya Allah, jazakillah khair, Bunda Nina. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya sudah terjawab semuanya ya Bunda ya, bahwa memang pada hakikatnya kita harus terus belajar. Justru jangan sampai kita justru merasa, wah ini sepertinya saya kebanyakan asupan, jadi alergi, nanti dulu, stop dulu gitu kan. Kayak terlalu banyak input, jadi pusing nih yang mana dulu yang mau dilakukan gitu. Atau aduh, bingung sendiri gitu. Justru tidak apa-apa ya Bunda ya, jangan sampai kita malah jadi alergi terhadap ilmu parenting yang banyak itu. Tidak apa-apa, kita terus saja belajar dari, bukan hanya dari seminar ya Bunda ya, tapi juga dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dari lingkungan kita. Justru kita juga bisa belajar dari kegagalan ya Bunda ya, kegagalan orang lain itu sungguh menjadi pelajaran tersendiri juga bagi kita. Bagaimana kita agar tidak seperti yang sudah kita lihat misalnya. Masya Allah. Dan jangan lupa itu ya Bunda ya, musahabah diri gitu ya. Musahabah diri terus-menerus apa saja yang harus di-upgrade berikutnya. Alhamdulillah Bunda, ini saya menemukan satu pertanyaan lagi ternyata di bagian chat mengenai tapi ternyata masih ada tidak ya? Ini atas nama Bunda Zahwa dan Hauzan, tapi ini sudah izin live. Sepertinya saya kerja dan anak di rumah sendiri. Bagaimana belajar daringnya? Sepertinya alhamdulillah tadi sudah terjawab juga ya mengenai bagaimana kita mensiasati bagi para ayah dan ibu pekerja agar anak juga dapat belajar daring dari rumah. Alhamdulillah. Kemudian, ini ada satu pertanyaan baru masuk nih Bunda. Bagaimana Bunda Nina? Apakah waktunya masih oke? Boleh. Alhamdulillah. Ini terakhir ya. Dari Bunda Rianti. Assalamualaikum Bunda Nina. Bagaimana caranya efisiensi waktu kita menjadi ibu profesional mengajari anak dari rumah? Apabila kakaknya, adiknya juga daring dari rumah. Dan ada adiknya Mbak Dita juga butuh perhatian secara praktik. Ada adiknya Mbak Dita juga butuh perhatian. Secara praktik, anak-anak menggunakan handphone. Ya, pertanyaan dari Bunda Rianti sebenarnya tadi sebagian besar sudah ada ya Bunda ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagaimana jika dalam satu rumah ada banyak murid, gitu. Bagaimana dalam satu rumah ada banyak anak. Nanti mungkin alhamdulillah pertemuan hari ini juga sudah direkam, nanti akan di-share lagi di grup. Gitu ya Bunda ya. Mungkin ada satu saja Bunda yang saya kutip di sini. Bagaimana menjadi ibu profesional? Wah. Ini luar biasa Bunda. Sedikit aja tips dari Bunda Nina nih untuk yang terakhir untuk para Bunda yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Ibu Bunda profesional Nina. adalah ibu yang mau belajar. Ibu yang mau belajar, ibu yang mau mengamalkan yang dia pelajari, ibu yang mau memperbaiki diri. Jadi ibu profesional adalah ibu yang mau mengupgrade dirinya. Bahasa simpelnya gitu, mengupgrade dirinya ya tadi mengupgrade dengan cara belajar, mengamalkan, mengevaluasi gitu. Gitu. Jadi ibu profesional adalah ibu yang mau mengupgrade dirinya sehingga dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Sedikit tapi luar biasa udah. Jep kayaknya untuk saya juga gitu ya. Ibu yang mau belajar, upgrade ilmunya, kemudian ilmunya itu harus diamalkan. Harus diamalkan. Kemudian evaluasi diri lagi, evaluasi diri. Pokoknya ya namanya hidup itu kan capek ya. Kita terus berputar di roda itu gitu kan. Kita belajar, mengamalkan, evaluasi lagi, terus lagi bikin strategi lagi bagaimana, dan itu terus berputar. Mungkin nanti mudah-mudahan istirahatnya di jannah ya Bunda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala proses yang dilakukan oleh para ayah bunda dalam membersamai anak kita, dalam bahtera rumah tangga kita, mudah-mudahan berlandaskan untuk meraih keridhaan Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan segala lelah ya, meskipun kita sudah berlelah-lelah, tapi
kayaknya belum ada hasilnya gitu kan ya Bunda ya, tiap orang kan hasilnya beda, prosesnya sama, mungkin hasilnya tiap orang beda-beda, tapi mudah-mudahan itu tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita ya sudahlah jadi pasrah gitu, tapi mudah-mudahan kita tahu tujuan akhir kita adalah jannah. Semuanya itu tercatat gitu ya Bunda ya, semua usaha kita tuh ada dicatat gitu kan, dan Allah itu pasti maha adil, pasti ada waktunya ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda Nina sepertinya dan bunda-bunda sekalian, sepertinya kita sudah tiba di akhir penghujung acara webinar hari ini. Alhamdulillah nih, sebenarnya kita merencanakan dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 9.30. Tapi Masya Allah materi dari Bunda Nina itu sangat luar biasa, komplit. Alhamdulillah bahkan kita sampai jam 10.49. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur sekali, ini juga banyak teman-teman yang menyampaikan terima kasih via chat. Bunda Nina betul-betul telah memberikan ilmu yang luar biasa bagi kami, sebagai selaku orang tua yang sangat membutuhkan ilmu. Dan Alhamdulillah teman-teman, bunda-bunda, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Iqra Parenting Club, itu sendiri sebenarnya kami sudah merencanakan dengan LBKP bahwa ini merupakan salah satu program LBKP, ada Iqra Parenting Club. Kita akan melaksanakan kelas-kelas webinar untuk pengasuhan yang berikutnya. Sebenarnya tadinya kita sudah mau terlaksana sebelum pandemi. Jadi minggu kita lockdown sekolah, itu sebenarnya di minggu itu udah kelas perdana pertemuan, sudah terjadwal gitu untuk Iqra Parenting Club. Tapi qadarullah ada pandemi dan kemudian terundur, baru sekarang terrealisasi alhamdulillah kelas perdana Iqra Parenting Club. Dan kemudian ayah bunda saya mengingatkan di grup WhatsApp peserta, di situ ada link untuk mengisi angket, kemudian saran untuk tema-tema yang berikutnya juga. Kami sungguh memohon kesediaan waktu bagi ayah bunda untuk mengisinya demi perbaikan yang kedepannya, dan juga untuk kita gitu ya, untuk kita ayah bunda yang membutuhkan ilmu parenting ini. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran kepada Bunda Nina, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya tutup, ada kata-kata terakhir, pesan terakhir dari Bunda Nina untuk pertemuan hari ini. Silakan Bunda Nina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi orang tua, ya kita harus selalu membersamai Allah, ya gitu. Jadi Allah harus selalu ada di kita, dan kita bisa begini, kita bisa begitu itu karena Allah. Jadi mintalah selalu pada Allah agar Allah membimbing kita, agar Allah membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang lurus untuk kita menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang warga masyarakat. Itu yang saya berharap, dan saya berharap sekali bahwa Allah akan menguji kita. Jadi Allah selalu mengatakan bahwa janganlah engkau merasa sudah sabar, janganlah engkau merasa ini kalau belum diuji. Jadi ketika kita mendapat musibah, mendapat masalah, mendapat tantangan dari Allah, maka kita kembalikan pada Allah. Kita minta pada Allah, jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan cepat-cepat kita juga menutup diri. Tidak, tapi semua yang terjadi ini tentu karena takdir Allah. Maka kita kembalikan ini pada Allah, minta pada Allah, bimbingan Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa? Karena takdir Allah itu selalu baik, dan kita harus selalu berprasangka baik pada Allah. Jadi saya kira itu, jadi jangan khawatir kalau kita diuji sama anak-anak, memang itu sudah ada di Al-Quran, bahwa anak-anak ini adalah cobaan buat kita. Gitu. Jadi ya sudah, kita terima itu. Gitu. Ini kan ladang kita gitu, untuk mendapatkan panen nanti di akhirat. Gitu. Jadi ya tentunya kalau kita mau dapatkan sesuatu yang indah, maka di sini kita harus berlelah-lelah. Kita harus berupaya terus. Kita harus terus mengisi waktu kita dengan kebaikan. Masalah hasil nanti biar Allah yang menetapkan. Itu saya kira dari saya. Janganlah mudah ini putus asa. Teruslah berpikir positif atas apa yang Allah tetapkan pada kita. Ya, jadi apapun juga anak kita nanti suatu ketika kita diuji dengan hal yang macam-macam anak kita, tapi kita tetap berharap ya Allah izinkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, beri kesempatan anak-anak kita.
Jadi mudah-mudahan husnul khotimah semuanya nantinya. Kita kan belum tahu saat ini kita baik, apakah kita nanti juga jadi baik, gitu. Kita berharap terus, kita tetap cemas, tapi juga terus harus harap, ya, jadi harap-harap cemas dan berpikir positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya kira itu. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Nina, jazakallah khair telah menguatkan kami bahwa kita harus selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, sebelum kita berpisah, saya minta tolong kepada Mbak Rahma untuk sesi foto bersama. Saya minta tolong kepada para bunda untuk mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama sebelum kita menutup acara ini. Mbak Rahma, silakan. Iya, terima kasih untuk Bunda Fitri, Bunda Nina. Luar biasa, Masya Allah, Bunda Nina ilmunya menyentuh ke hati. Jadi tambah semangat. Ya Bunda, ayah Bunda yang belum diaktifkan videonya, tolong diaktifkan dengan berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat ya. Untuk dokumentasi. Bu Rini, Bu Gita, Bu Siti Endeh, tolong diaktifkan videonya. Maaf, saya nggak bisa ini diaktifinnya. Oh, ya udah, baik. Ini udah 50% lebih. 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheers. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda dan terima kasih banyak Mbak Rohma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bunda-bunda boleh di-unmute. Kita tutup bersama-sama. Mari kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda ayah Bunda sekalian. Di akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kami. Terima kasih banyak pada Bunda Nina selaku pembicara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di parenting yang berikutnya. Bu Nina. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Bunda Nina, Bunda-bunda. Sehat terus Bunda Nina dan bunda-bunda sekalian, ayah bunda sekalian. Amin. Nggak jadi ada kuisnya ya, Mbak Fitri? Tungguin ya. Tadi kuisnya itu. Tungguin. Tadi kuis yang input output proses itu, Bun. Input output proses. Masya Allah. Tunggu yang berhadiah ya nih Mbak Dian. Sudah dapat hadiahnya dari Bu Nina nih catatannya. Ya banyak ya, Masya Allah. Ini hadiahnya. Masya Allah. Sekali. Sepertinya bisa nih nanti di share ya di apa namanya di grup ya. Tulisannya koki jadinya kayak baca resep. Keren. Masya Allah. Nanti bisa share di grup peserta juga. Mudah-mudahan saling menyemangati kita ya para ayah bunda. Insya Allah. Saya izin live